Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Qori Atsarafin Hussein, NPM 2211011070. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Yaitu ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Yang B, kata berimbuhan. Imbuhan ada beberapa jenis. Yang pertama itu imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, dan perbaikan. Catatan di sini adalah imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya suku isme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Lanjutannya itu bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya ada biokimia, adibusana, narapidana, infrastruktur, bicara, dan lain-lain. Catatannya adalah bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia, pan-afrikanisme, pro-barat, non-ASEAN, anti-PKI. Yang kedua yaitu bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita doakan kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Yang tiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Lanjut, C yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, dan lain-lain. Catatannya adalah bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar, yaitu surat-surat kabar, kapal perang menjadi kapal-kapal perang, rak buku, rak-rak buku, kereta api cepat menjadi kereta-kereta api cepat. Yang D ada gabungan kata. Yang pertama adalah unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit jiwa, simpang 4, meja tulis, mata acara, dan cendera mata. Yang kedua ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat, anak istri pejabat, ibu bapak kami, ibu bapak kami, buku sejarah baru, buku sejarah baru. Dan yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, dan sebarluaskan. Lanjutannya adalah yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan, menghancur leburkan, dan mempertanggungjawabkan. Nomor 5, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya beasiswa, matahari, segitiga, ucap kali, bulu balang, bela sungkawa, dan sebagainya. Pemenggalan kata. Nomor 1, pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah, main, niat, saat. B. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, aula, saudara, survei, amboy. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, itu termasuk golongan huruf konsonan di antara dua huruf vokal. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, lawan, dengan, kenyang, mutakhir, dan musyawarah. D.
Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan itu. Misalnya, April, caplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentrok, instrumen. Catatannya adalah gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, kongres, makhluk, masyhur, sanggup. 2. Yaitu pemenggalan kata turunan dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, mempertanggungjawabkan, diambil, mempertanggungjawabkan, dan sebagainya. Catatannya nomor 1, pemenggalan kata beri hubungan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, menutup, memakai, menyapu, mengecat, pemikir, penolong, pengarang, pengetik, dan menyebut. 2. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, gelembung, gemuruh, gerigi, sinambung, gelunjuk. Nomor 3 yaitu pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris yang tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Nomor 3, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Dan tiap unsur itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi itu biografi, biografi, biodata, biodata, biodata. Fotografi itu foto, biografi, fotografi, dan sebagainya. 4. Nama orang yang terdiri dari atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman, buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Nomor 5. Singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, dia bekerja di DLL-AJR, yaitu pujangga terakhir Keraton Surakarta, bergelar RNG, Rangga Warsita. Catatannya adalah penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL-AJR, pujangga terakhir Keraton Surakarta, bergelar RNG, Rangga Warsita. Selanjutnya, F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Dia berasal dari Pulau Penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. D. Partikel. Nomor 1, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Atau jadi, siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Nomor 2, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Contoh lain misalnya, jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia, dan sebagainya. Untuk catatannya, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walau lelah. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Dan nomor 3, partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Harga kain itu 50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Selanjutnya, A, yaitu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Aha Nasution, Abdul Haris Nasution maksudnya. H. Hamid itu maksudnya Haji Hamid Sulma.
Sulman HS yaitu Sulman Hasibuan dan sebagainya. Terus jadi Eskom, sarjana komunikasi, sarjana komunikasi, sarjana kesehatan masyarakat dan lain-lain. Nomor 2, yang A, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan kata ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya NKRI, UI, PBB, WHO, PGRI, dan KUHP. Yang B itu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya PT, MAN, SD, KTP, SIM, dan NIP. Nomor 3, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM, maksudnya adalah halaman, DLL, dan lain-lain, DSP, dan sebagainya, DSD, dan seterusnya. Yang terhormat yang disingkat oleh YTH, YTD, tanda tertanda, DKK, dan kawan-kawan. Nomor 4, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya itu AN, ini maksudnya adalah atas nama, DA dengan alamat, UB untuk beliau, UP untuk perhatian, SD, yaitu sampai dengan. Nomor 5, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik, misalnya CU, itu kukrum, cm, cm, kilowatt, ampere, dan sebagainya. Nomor 6, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIG, BIN, LIPI, LAN, dan PASI. Nomor 7, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata terdiri dari kata tulis dengan huruf awal kapital, misalnya Bulog yaitu Badan Urusan Logistik, WAD Kongres Wanita Indonesia, dan sebagainya. Nomor 8, akronim bukan nama dari yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku yang tertulis dengan huruf kecil, misalnya TEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan sebagainya. I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab seperti biasa 1, 2, 3 sampai 10 itu, dan angka Romawi. Bilangan nomor 1, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dalam 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai berurutan seperti dalam perincian, misalnya mereka menonton drama itu sampai 3 kali menggunakan huruf, sedangkan yang ini koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku itu pun masih menggunakan huruf. Sedangkan yang lain itu diantara 72 anggota yang hadir, 52 setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain, itu pun menggunakan angka. Nomor 2, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Yang B adalah apabila bilangan pada awal kalimat tidak dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah, misalnya panitia mengundang 250 orang peserta, di lembar itu tersimpan 25 naskah kuno. Dataannya adalah tulisan berikut dihindari, 25 orang peserta diundang panitia, 25 naskah kuno disimpan di lembar itu. Nomor 3, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca, misalnya dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 250-nya itu adalah angka, jutanya itu tulis berdasarkan Latin saja. Nomor 4, angka yang dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, yaitu nilai uang, misalnya 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter. Nomor 5, angka yang dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar, misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1 /15. Nomor 6, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci, misalnya 10 pasal 5 halaman 252, surah Yasin ayat 9, Markus 19 15-16. Nomor 7, itu penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A, bilangan utuh, misalnya 12 dalam kurung 12, 30 dalam kurung 30, 5.000
dalam kurung 5.000 berupa angka. B. Bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua, 1/16, 1/4, dan sebagainya. Nomor 8. Tulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya abad 20 dengan dalam Romawi atau berangnya 2, berangkat kedua, atau berangkat kedua berupa Latin. Nomor 9. Tulisan angka yang dapat mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut, misalnya 5 lembar uang 1000-an, maksudnya ada 5 lembar uang 1000-an, dan sebagainya. Nomor 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nomor 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 berupa angka, namun dalam kurung dengan Latin. Nomor 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya Kelapa 2, Kota Nampek, Raja 4, Simpang 5, 3 Raksa. Selanjutnya J, yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis seringkali dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, atau rumahnya sedang diperbaiki. K. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya surat itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Jadi si yang dimaksud adalah menyambungkan nama orangnya, itu si pengirim dan si pembeli. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu si buta berhasil menolong. Catatannya adalah huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta, dengan huruf kapital awalnya. Putra dibangun oleh umat Hindu untuk meja Sang Yang Widiwasa, itu pun menggunakan huruf kapital di awalnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.